Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri Prancak 1, yang saya hormati rekan-rekan guru UPTD SD Negeri Prancak 1, yang saya banggakan pengajar praktek Bapak Hendrik Dewantara, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, serta fasilitator kelas 258 Ibu Haja Umiyati Ningsih, Magister Pendidikan. Saya Selamat Widodo, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 258 Kabupaten Bangkalan, pada saat ini akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun acara kegiatan pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif antara lain adalah pembukaan, kedua, penjelasan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini, ketiga, menonton video tentang restitusi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, melakukan penjelasan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, acara marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Acara selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita jelaskan pada diseminasi saat ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol. Selanjutnya, restitusi segitiga restitusi. Untuk memberi semangat dalam kegiatan diseminasi pada saat ini, marilah kita tonton video yang akan kita tampilkan setelah ini. Untuk memberi semangat dan motivasi kita dalam budaya positif, marilah kita melihat video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri Rancak 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Rancak 1, yang saya banggakan pengajar praktek Bapak Hendrik Dewantara, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan juga kepada fasilitator kelas 258 Bu Haja Umi Yatiningsih, Magister Pendidikan, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pembelajaran dalam rangka program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam kesempatan ini bertempat di UPTD SD Negeri Rancak 1, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Saya Selamat Widodo, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 258 Kabupaten Bangkalan, akan menjelaskan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Lanjut. Dalam pembahasan saat ini tentang budaya positif, yang dipelajari adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Hal ini nanti saya jelaskan satu persatu tentang budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, budaya positif. Ini kita berbicara budaya positif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mari kita bahas tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia walaupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kita sebagai guru harus mampu menuntun ke arah yang baik. Bagaimana mengelola anak ini bagaikan bibit padi. Ini yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita kelola, kita pupuk, kita sirami. Kita sebagai guru harus memberikan motivasi. Kita harus mengetahui bakat minat anak. Kuncinya adalah kita akan mengetahui kelemahan dan kekurangan anak. Bagaimana kita mempunyai semangat dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya-budaya positif, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kita hidup di lingkungan masyarakat sebagai pendidik merupakan suatu kehormatan bagi kita. Bagaimana kita bisa menularkan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada murid, dan ini insya Allah akan dapat barokah di akhir hayat. Amin. Jadi kita ini selain menjalankan profesi kita juga mengamalkan ilmu-ilmu yang berjalan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan. Dan ini nggak mudah. Bagaimana? Ya kita harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-murid yang kita pelajari pada saat ini. Dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penorma, dan bertanggung jawab. Sekarang sudah banyak godaan-godaan untuk anak-anak, Bapak Ibu. Salah satunya mudahnya mengakses handphone bagi anak-anak.
Apa akibatnya? Anak-anak selalu bisa melihat akses-akses yang nggak bisa kita bendung. Internet, mungkin YouTube, mungkin melihat Google yang luar biasa karena nggak bisa terbendung teknologi yang saat ini. Kita sebagai guru dan pendidik harus menjadi filter, menjelaskan tentang budaya-budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi anak-anak ini merupakan kita tuntun menjadi yang lebih baik seperti ini. Jadi menciptakan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari siapa? Ya dari diri kita. Contoh yang paling mudah, kebiasaan yang paling awal, tepat datang tepat waktu. Ini kedisiplinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Artinya ya kita harus datang lebih awal, mengerjakan tugas. Ini hanya dikerjakan dengan anak-anak tersebut. Jadi kita memberikan contoh yang baik. Jadi insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Monggo selanjutnya. Satu, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamkan benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengacau, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah ini coba Bapak Ibu, coba ini genggam secari kertas, monggo Bu, ini kan ada secari kertas di bawah, digenggam, secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kira-kira untuk apa? Kira-kira genggamannya ini kan yang jelas akan bertanya. Nah Pak Mubasir, kira-kira di genggamannya kertas apa? Tuliskannya tentang apa? Impian saya. Impian saya. Bu Syatula ini? Anak saya. Bu Atika? Uang. Bu Umi? Tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Saya ulang. Ini harus ada ini. Impian. Terus Bu Syatula ini? Anak saya. Anak saya. Uang saya. Uang. Tanggung jawab. Ini merupakan satu budaya ini. Coba apa yang terjadi? Impiannya kira-kira Pak Mubasir? Bisa menjadi sekaligus menjadi atlet dan menjadi guru. Wah, alhamdulillah. Ini luar biasa. Bu Syatula ini anak adalah segala-galanya bagi saya. anak adalah segala-galanya. Uang adalah segala-galanya. Uang segala-galanya. Tanggung jawab bumi. Segalanya. Budaya positif. Tapi sebagai seorang guru harus punya tanggung jawab terhadap muridnya. Luar biasa untuk Bumi Matung. Saya ini Bumi Matung harus mempunyai tanggung jawab untuk gurunya. Ya, ini tadi ada yang sobelas cari kertas kecil, tuliskan benda yang sangat berharga untuk Anda. Salah satunya adalah tanggung jawab. Ini budaya positif, harus memberikan suri tauladan kepada muridnya. Apa yang diungkapkan oleh Bumi Matung ini sangat luar biasa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Kita telah bersama-sama Bapak Ibu. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini jawabannya. Kita mencoba dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jawabannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah
mode berpikir menang-menang. Ini adalah respon. Salah satu yang bisa kita bahas sekarang, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya mungkin segala sesuatunya ini harus dimulai dari diri. Iya benar. Budaya positif ini bukan dari orang lain, tapi dari diri kita. Jadi contoh salahnya paling sederhana aja. Kita masuk tepat waktu. Kita mengerjakan tugas, nggak menunda pekerjaan. Sebanyak tugas apapun, kalau dikerjakan akan selesai. Tapi sedikit apapun pekerjaan dan tanggung jawab, kalau tidak dikerjakan ya nggak selesai. Contoh kita memberikan contoh ke murid, beri tugas. Jadi kita sebagai guru mempunyai kewajiban juga, kan bukan begitu. Jadi kewajiban kita seperti kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran supaya lebih menarik kepada siswa. Jadi selama orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kurikulum merdeka ini ada N, yaitu mulai dari diri kita. Perubahan sikap-sikap, nilai-nilai budaya positif di sekolah ya diawali dari kita. Gak mungkin orang lain yang mengontrol kita. Kita menyuruh orang lain, kita sendiri tidak bisa memberi contoh yang baik. Hanya bisa perintah kerja, tapi sistem tidak menguasai. Jangan terlambat, kita sendiri sering terlambat. Jangan pulang lebih awal, dia sendiri pulang lebih awal. Nah ini yang sederhana, lebih sederhana yang nggak mudah kita ucapkan. Kadang-kadang hal ini yang terjadi pada diri kita. Jadi model pemaksaan ada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus. Merdeka, ruang kolaborasi. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi lembaga ini adalah milik kita bersama. Bagaimana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang jelas, dengan adanya kerjasama akan menciptakan sesuatu hal yang terbarukan. Pilihan-pilihan baru. Dengan model-model berpikir menang-menang. Nah dari sini kita memberi pemikiran bahwasanya ya dari diri kita. Mau selanjutnya? Disiplin. Nah ini tadi sudah kita bahas bagaimana cara kita memberikan contoh yang sederhana. Kata Bumi tadi salah satu contoh yang dipegang secaranya adalah tanggung jawab. Bumi Matung, anak ini adalah harta yang tidak terbagikan bagi akan emas, hutan katanya Bu Wisatulaini. Pak Mubasir tadi antara atlet dan sebagai guru harus imbang. Buat Tika uang, karena segalanya butuh operasional kehidupan. Dan ini kita tidak bisa menampik dari sesuatu hal itu. Ini semuanya benar. Karena bagaimana dengan uang ini kita bisa menyimpan sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi hal yang baik dan bisa mendapatkan tujuan-tujuan kita. Itu hal yang luar biasa. Disiplin dalam budaya kita, mana kata disiplin dimanai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin, nah ini kata-kata disiplin. Kita sebagai guru menjadi suri teladan dan menjadikan kata-kata yang sangat bermanfaat dan menghubungkan kata-kata tersebut untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Self-disiplin, kata-kata bahasa Inggris. Buat Tika, self-disiplin kira-kira apa buat Tika? Gambarannya di dalam bahasa Inggris. Self-disiplin berarti dari diri kita. Dari diri kita sendiri. Siswa Indonesia self-disiplin disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri disiplin kita sendiri. Jadi yang dimana kata disiplin ini, kita harus menjadikan suri teladan.
Suri toladan ini ya dari diri kita. Jadi apa yang diamanatkan oleh tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita berbicara, memberikan contoh. Tapi ya kita kadang di guru ini kan paling sederhana. Kedisiplinan waktu ini gak mudah. Bagaimana kita harus bisa mengatur dengan baik. Apalagi yang ibu-ibu yang sangat luar biasa ini, ya harus mengurus keluarga. Ya, Bu Isatullah ini anak adalah segalanya, keluarga. Ini tanggung jawab. Nah, ini yang diutarakan dengan Bu Mimatung, ini sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa dengan ibu-ibu yang selain jadi profesi sebagai guru, Bu Atika, Bu Isatullah ini, tapi tetap bisa menjalankan tanggung jawab yang diutarakan oleh Bu Mimatung. Nah, ini sangat luar biasa. Dari siapa? Ya dari diri kita. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Ya, selanjutnya tadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang kita bahas sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kita jelaskan dari materi yang ada di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pendapat dari tokoh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang dicetuskan pada tahun 1980. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang sesuai dengan bagaimana kita harus menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling utama. Bagaimana seorang insan cendekia kita ini adalah generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Ya, Bapak Ibu inilah yang akan menciptakan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tidak mudah. Dan ini tantangannya dengan era globalisasi saat seperti ini. Ya, ini siapa yang harus menjadi garda terdepan? Masih ada yang pertama adalah beriman, iman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mandiri ini adalah bagaimana kita mempunyai tanggung jawab. Seorang anak mempunyai tanggung jawab mandiri, tidak hanya bergantung kepada orang lain, tidak hanya bergantung kepada yang pintar. Kadang-kadang sekarang ada anak yang menguasai kelas, yang pintar ditakuti, ya jelasnya dia akan memberi jawaban. Ini kemandirian ini dari siapa? Baik dari anak ini sendiri dan juga semua mempunyai kemandirian, artinya tidak tergantung dengan seseorang lain. Artinya apa? Ya kita sama-sama anak-anak ini berjuang. Bernalar kritis. Jadi pemikirannya ini sekarang sudah era digitalisasi. Anak-anak punya pemikiran yang kritis. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkadang hal ini sangat relevan. Apa yang terjadi? Yang biasanya kita ini nggak sadar, anak-anak sekarang lebih hebat. Bagaimana anak-anak bisa mengaplikasikan ya handphone, bisa mengaplikasikan Google dan permainan-permainan yang lebih canggih daripada kita. Kita lebih kritis. Terus selanjutnya berkebinekaan global. Maka bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Kita berbicara adalah kearifan lokal di Madura, di daerah kita. Makanya pembelajaran ini dari yang dekat menuju yang jauh.
Jadi kita kenapa tanggal 24 kita tetap menggunakan seragam atau busana Sakera Marlena. Ini suatu kebanggaan. Ciri khas dan ini tidak luntur. Siapa yang bisa mempertahankan itu? Ya kita sendiri. Dan alhamdulillah kebiasaan yang positif seperti itu tetap kita pertahankan. Apa artinya? Kebinaan global ini ya tetap kita pertahankan. Kita nggak terasa. Selama ini kita sangat bangga dengan kebudayaan Madura. Kenapa? Kita pakai Sakera Marlena. Saya kemarin pakai Sakera ini sangat bangga sekali. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita warga Madura. Bergotong royong, ya yang jelas dengan kata-kata kolaboratif kita bekerja sama. Gotong royong ini ya istilah paling gampang adalah ya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, sederhananya seperti itu. Nggak mungkin kita berdiri sendiri. Kita di lembaga ini nggak mungkin Bapak Ibu mengatasi murid kenakalan. Contoh Bapak Ibu ada halangan, apa tidak hadir, apa izin. Suatu saat murid Bapak Ibu ada kendala, apa tengkar. Kan nggak mungkin kita harus di atas. Jadi kan tetap minta bantuan orang. Ini kita manusia. Jadi kita tetap berkolaboratif. Bahwasanya ini adalah bergotong royong. Gambarannya seperti ini. Jadi anak-anak contoh paling mudah. Alhamdulillah kita sudah melakukan hal-hal positif. Biasanya dengan Pak Mubasir ini guru olahraga, setelah kegiatan senam pagi kita punya kegiatan Jumat sehat dan Jumat bersih. Jumat sehat dan Jumat bersih. Ini Jumat sehat dan Jumat bersih ini paling sederhana. Ya. Kumpul senam di lapangan sekolah di depan, ya Pak Mubasir ya. Setelah itu kita perintahkan anak-anak bersih-bersih lingkungan atau halaman sekolah. Nah dari situ ini akan menggambarkan bahwasanya kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan bersama-sama. Kita juga bukan murid saja yang harus bersih-bersih, kita menjadi garda terdepan untuk kebersihan sekolah. Karena sekolah ini adalah ya kita anggap rumah kita kedua. Selain rumah kita pribadi di rumah kita sendiri, sekolah ini adalah rumah kita pribadi. Kreatif, kata-kata kreatif. Kata-kata kreatif ini sebenarnya sederhana. Bisa Apa? menciptakan sesuatu. Nah, Menciptakan. gimana Bumi? Bisa menciptakan suatu hal yang baru. Bisa menciptakan sesuatu yang baru, mengembangkan bakat minat siswa. Ya, menciptakan sesuatu yang baru. Ingat, kita ada di daerah pesisir pantai. Apa yang menjadi ciri khas daerah kita? Contoh kita mungkin kerajinan dari pantai atau kerajinan dari sumber alam yang ada di daerah sekitar kita. Yang tadi Bu kelas 2 pakai mozaik, Bu. Buat mozaik dari biji jagung, dari biji beras, mungkin gitu ya Bu ya. Ya. Dari kacang hijau. Ini menciptakan gambar seperti tadi saya lihat kelinci. Tapi pakai mozaik dengan yang sederhana dari kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Jadi dari sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Semoga kita bisa menjalankan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Insya Allah. Ya, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyaman hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang saya lakukan? Dapatkan apabila saya melakukan. Untuk meredakan diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila melakukannya. Motivasi internal. Motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Motivasi internal. Jadi untuk meredakan diri sendiri ini ya harus kita dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana teori motivasi perilaku manusia ini? Yaitu motivasi internal. Jadi ya dari diri kita, bukan dari diri orang lain yang sudah dijelaskan dari awal. Jadi contoh-contoh kedisiplinan yang kita lakukan ini seperti menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Apalagi kita, profesi kita adalah seorang pendidik, kita menjadi panutan baik dari di keluarga kita, di sekolah,
di masyarakat untuk nusa dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Kata-kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi, self disiplin. Prinsip itu Indonesia adalah disiplin diri sendiri. Jadi dari sini ini ya tidak mudah. Jadi bagaimana kata-kata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan hanya perintah saja. Ini tidak mudah. Mungkin kita pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah kita memerintahkan kita. Tolong besok kita mengadakan upacara hari Senin. Walaupun Bapak Kepala Sekolah kita tidak hadir di sekolah karena ini sudah perintah. Ya ini kesadaran diri kita. Kita datang lebih awal, kita mempersiapkan anak-anak sebelum latihan. Karena pengiringan bendera, bagaimana menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dengan iringan lagu yang baik, ini tidak mudah. Jadi menurut saya cakap yaitu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus dari diri kita. Tidak hanya terlepas dari perintah. Atau yang sederhana seperti itu. Jadi bagaimana upacara hari Senin ini harus kita lakukan? Ini budaya positif. Kedisiplinan, tepat waktu jam 7.00 kita mulai. Kenapa? Terhindar dari panas. Gak mungkin kita setengah 8. Kebetulan mungkin kepala sekolah kita tidak hadir karena ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi cakap buat pemerintah diri sendiri. Keteladanan. Jadi ini kita memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana bahwasanya salah satu cinta tanah air yang kita wujudkan dalam pendidikan kita ya melakukan upacara hari Senin. Selanjutnya, tindakan guru mencatat. Nah ini kadang-kadang anak-anak kita beri hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita bahas satu persatu. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini sering aja. Ini boleh. Ini kita kan boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran uji UK. Kita ambil 2 hal hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ini suatu hukuman. Boleh ya? Nah ya makanya kita ini kan harus ada suatu kesepakatan bersama. Kira-kira kalau memang ini sangat memberatkan fisik anak, ya jangan. Teguran. Jadi kalau kita memang perlu melakukan tindakan seperti ini ya kita lihat fisiknya. Jadi ini bukan suatu hal yang kejam, tapi ini adalah suatu efek jerah supaya mereka lebih disiplin, tidak mengulangi lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya jelas. Nah, ini konsekuensinya. Gak mungkin temannya sudah mengerjakan tugas dengan sekian lama, mungkin berat, ada dicoret-coret. Nah, kita harus konsekuensi tegas. Kamu harus ganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kan sangat mengecewakan dari teman lain. Jadi konsekuensinya harus ada. Jadi di sini ini kita harus suatu kesepakatan. Buatlah kesepakatan kelas. Teman-teman yang terlambat harus keluar kelas, ikut pelajaran selanjutnya. Ini hukuman. Biar ada efek jerah. Terus siapa yang akan merusak tugas atau karya seni
temannya, dia harus ganti. Karena temannya yang mengerjakan ini nggak mudah, hanya 1-2 bisa. Kalau seni ini kan bisa 1 hari penuh. Karena sampai seni, sampai gambar, sampai ini, sampai luar biasa seperti tadi mozaik tadi ya, Bu Syatula ini ya. Ini perlu waktu, walaupun nempel kayaknya sederhana mungkin, tapi perlu waktu, perlu gimana? Ketelatenan, perlu ya perlu seperti ini. Selanjutnya apa restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari dosen 2004. Restitusi, kata-kata yang mungkin baru didengar oleh Bapak Ibu, kita jelaskan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi, kita ada murid terlambat, suatu kesepakatan. Bapak Ibu membuat suatu kesepakatan kelas, yang terlambat gak lari lah, harus ada hukuman. Hukumannya sederhana, ikut keluar. Karena kalau gak ada ketegasan, ya akhirnya anak-anak gak ada keseriusan untuk mempelajari karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia. Nah ini kolaboratif bekerja sama. Dan gak mungkin, kenapa saya selalu senang kalau di kelas ini ada kelompok belajar. Karena ini akan sangat membantu bagi murid-murid yang kurang begitu pandai, nanti dikumpulkan dengan yang pandai, akhirnya punya semangat untuk mengerjakan soal-soal yang kesulitan. Jadi saling berkolaboratif, bukannya tidak mandiri, tapi kan ada sesi tertentu. Jadi kalau hanya pembelajaran harian, bolehlah kita bekerja sama. Kita memberikan contoh dukungan-dukungan kepada, nggak mungkin dalam satu kelas ini ada murid yang pintar semua. Jadi kita harus menjadikan restitusi ini proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, lanjut. 9 ciri restitusi. Ya, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita sadari. Mungkin yang selama ini kita ketahui, kita belum ketahui secara nyata. Jadi, ciri-ciri restitusi yang sudah dijelaskan tadi merubah. Jadi yang untuk lebih baik, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kata-kata hari ini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini tidak mudah. 2, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, yang nomor 3. Nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang nomor 5. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang sering kita hadapi, apalagi kita di SD, yang sering anak-anak ini kenakalannya kadang di luar, ya sangat mengganggu dalam pembelajaran. Pasti ada yang mengganggu teman-teman lainnya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Salah satu contoh yang tadi, contoh temannya merusak hasil karya temannya, coret-coret, mozaik. Bu Syatula ini tadi mozaik ya, Bu Syatula ini ya. Saya yakin membuat mozaik ini nggak mudah, perlu proses, perlu waktu, perlu ketelitian ya Mbak ya, perlu apa ya, ketelatenan. Jadi apabila suatu kesepakatan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, yang jelas, self disiplin, yang jelas dijelaskan dari diri kita tadi. Jadi itu adalah cara yang paling baik, karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
nggak mudah. Tapi akan tetapi kita harus tetap mempunyai semangat untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, selanjutnya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuk sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kira-kira dari Bapak Ibu gimana? Jawaban ini pertanyaan yang pertama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas. Gimana? Bumi Matung, gimana menurut sampean? Keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Jadi ini kan peraturan ini harus ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dalam kelas. Jadi kalau tidak ada kesepakatan dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Jadi di kelas ini harus ada kesepakatan. Contoh yang mudah Pak. Yang terlambat harus yang tidak mengerjakan, yang tidak piket. Ya, contoh tidak piket Bu Satu ini. Contohnya ada salah satu anak yang tidak piket di kelas. Siap, kita harus ngasih apa ya? Bukan hukuman Pak, tapi efek jerah biar dia nggak mengulangi lagi. Ya, monggo. Contohnya apa ya? Contohnya dia harus nyapu 2 kali. Ya gitu. Jadi hari Senin dia piket, jadi Selasanya dia harus piket lagi, ikut temannya. Gitu. Ya boleh. Ini kan ada efek jerah ya buat kita. Jadi kita kalau bisa contoh. Jerah kan anak. Ya, enggak ini kan. Ya, enggak. Yang ini kan yang penting ini adalah efek jerah yang sangat luar biasa. Jadi tadi pemikiran yang ini kan ini baik dan ini tidak baik. Jadi ini adalah hal yang wajar. Jadi kenapa harus ada pertanyaan dan kenyataan seperti ini? Dan ini bisa terjadi. Anak malas, nggak mengerjakan piket kelas. Karena saya ada di rumah nggak pernah membersihkan rumah. Lalu yang membersihkan ini ada pembantu rumah atau orang kaya. Nah, tapi kalau di sekolah ini mempunyai keyakinan kelas bahwasanya semua siswa tidak memandang guru, tidak memandang derajat, semua sama. Jadi diutarakan Bu Syatullah ini sangat luar biasa. Apa artinya? 2 kali dia piket. Nah kalau pendapatnya Bu Atika mohon maaf jangan terlalu seperti ini. Dan ini memantik. Jadi ini suatu, nah ini kan biasa demokrasi dalam suatu pernyataan dalam suatu kelompok seperti ini luar biasa. Jadi ini hal yang baik yang kita beri contoh yang diberikan oleh Bu Syatullah ini. Jadi keyakinan kelas harus. Jadi ini sederhana seperti piket kelas seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Namanya pertanyaan yang berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Kemungkinan jamaah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker untuk mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan dana adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan profesional inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan usaha yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan maupun agama. Ingat bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas dan memberi suatu keyakinan kelas bahwasanya tidak memandang status orang tersebut, orang mungkin anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya kepala desa, ini adalah sama. Nah ini yang ini. Mengapa kita mempunyai peraturan yang sama? Karena untuk keselamatan. Jadi seperti tadi, supaya apa? Kelas ini tertib dan mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi tadi hukumannya Bu Syatullah ini bahwasanya yaitu piket 2 kali. Ini bukan hukuman yang jelek, saya kira ini hukuman yang sangat relevan karena akan tidak ada efek jerahnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan dari kita pakai masker, pakai helm, juga yang menjadikan kesepakatan dalam kelas. Jadi terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini kita benar-benar harus netralisasi, tidak memandang status, derajat, keadaan anak tersebut. Kita harus sama-sama serasi, selaras dan seimbang dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan pengajaran kepada anak-anak didik kita. Ya, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival, bahasa Inggris, kasih sayang dan rasa terima kasih.
love and belonging. Bahasa Inggrisnya love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kata-kata yang seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kadang-kadang mereka ini ingin suatu perhatian. Kadang-kadang mereka ini senang untuk melakukan hobinya ini mengganggu temannya. Ini kadang ada. Banyak lah. Ganggu. Kota bahasa kerennya ini sekarang usil. Nah, jadi kita sudah memberikan suatu keyakinan kelas bahwasanya kita tidak bisa harus imbang. Jadi untuk ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya harus ada konsekuensinya, harus ada hukuman. Contohnya yang paling sederhana tadi yang sudah dijelaskan, dicontohkan oleh Bu Syatullah ini adalah tidak menjalankan piket kelas. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak perlu kita hal-hal yang fisik, kita sampai mukul. Ini kita hindari. Kita harus melakukan suatu kesepakatan dan kesepakatan itu harus kita jalankan dengan baik. Selanjutnya 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Jadi begitu ada kesalahan, ya kita hukum dengan adil. Dan kita ketahui apa permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Pembuat rasa bersalah. Ya kalau memang salah, contoh terlambat, merusak apa? Karya seni teman. Ini kan otomatis salah. Padahal sudah diperingati oleh kita jangan sampai merusak hasil karya teman. Ya kita sebagai seorang guru bisa dengan sabar dan telaten, dengan keyakinan kelas yang kita miliki, dengan keteguhan yang kita miliki, kita dasari dengan seperti ini. Memantau, kita bisa mantau apa sih ya, dari kegiatan yang di pembelajaran harus kita pantau. Kita harus bisa melihat, oh ini atau ini baik, oh ini salah, ini kurang, ini lebih. Ini kita padukan kembali dengan kolaboratif. Dan manajer adalah kita menjadi pemimpin pembelajaran yang sangat berguna bagi pendidikan kita untuk menciptakan siswa-siswa yang bermartabat, unggul, dan berprestasi. Selanjutnya 5 posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya dasarkan ya jangan sampai fisik. Fisik tadi kan lari. Kalau memang nggak kuat kasihan. Sudah kita verbal. Tolong jangan ulangi lagi. Silakan di luar dulu. Nah, ini seperti ini. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan tengingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bersalah. Kamu sudah merusak hasil karya teman kamu. Sebagai konsekuensinya harus diganti. Apanya dicoret. Contohnya seperti ini. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Manajer, posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari sini ini 5 posisi yang kontrol tadi yang dilakukan oleh kita dalam menjalankan program-program pembelajaran kita. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi ini tinggal kita dari diri kita guru memberikan contoh yang baik dan bermanfaat bagi kita. Adakah cara yang lebih itu mendapatkan apa yang kita butuhkan? Menjadi seorang apa? Jadi hal ini yang menjadi nilai-nilai yang telah kita sepakati sama dengan segitiga restitusi.
Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hal yang tidak mudah bagi kita menjadikan budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita melahirkan murid-murid yang mempunyai berakhlakul karimah, murid-murid yang taat pada orang tua, agama, kepada kita, dan mendapatkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Ini merupakan suatu upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang hebat dan bermartabat. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadikan generasi-generasi muda Indonesia yang bermanfaat dan bermartabat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya secara pribadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi